Kita ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah kegiatan sosial ekonomi pun akan dibuka secara bertahap mulai 5 Juni ini. Dan untuk memahami bagaimana kemudian tatanan kehidupan baru di masa PSBB transisi ini, kita akan konfirmasi dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Pak Imam, dengan Ferdi, Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami sore ini. Pak Imam, hari ini kemudian pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan baru bahwa term hidup normal di masa transisi. Bagaimana kemudian memahami hidup normal ini di tengah masyarakat, di mana status ketidakpastian ini juga masih terus berlangsung? Soal bagaimana pandemi ini masih berjalan, konsekuensi logisnya apa sebenarnya Pak Imam? Ya, pertama kita lihat dulu ya data tentang seberapa jauh kasus positif yang ada di Jakarta. Kalau kita lihat data yang kemarin dipaparkan oleh Gubernur DKI, memang terlihat ya bahwa jumlah kasus positif ya per tanggal 3 Juni ini memang melandai ya, kecenderungan menurun. Nah, terus tingkat kematiannya juga menurun. Ya, mudah-mudahan data ini bisa juga ditampilkan secara lebih jelas tentang seberapa besar tes ya yang dilakukan dari hari per hari. Karena kita tahu semakin banyak tes dilakukan, semakin tinggi pula probabilitas yang terdeteksi positif. Nah itu yang pertama ya. Jadi memang ada kecenderungan, ada tren yang semakin menurun. Namun di luar DKI Jakarta itu meningkat, ya masih tetap tinggi. Nah, dengan kata lain episentrumnya kecenderungannya pindah keluar DKI. Nah, kita tahu juga ada fenomena kemungkinan arus balik mudik ya, yang kita tidak tahu apa dampaknya kalau seandainya arus balik mudik itu betul-betul terjadi secara besar-besaran dan memungkinkan meningkatnya warga yang terinfeksi atau warga yang tertular. Nah, di Jakarta sendiri masih ada area-area merah. Ya, kalau melihat paparan kemarin itu setidaknya ada 66 RW, 66 RW. Nah, jadi dengan kata lain upaya untuk relaksasi ini ya itu memang sangat ditentukan oleh semua kita ya. Warga yang ada. Nah, hari ini adalah salah satu tes seberapa jauh kerumunan yang sudah terjadi ya, karena pelonggaran ini kan memungkinkan orang Jumatan misalnya yang dimulai hari ini. Itu seberapa jauh itu bisa betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Nah, terus kemudian bagaimana caranya di wilayah-wilayah lain itu juga secara ketat melakukan hal yang sama seperti di misalnya pasar tradisional. Nah, terus juga kalau nanti dibuka wilayah-wilayah lain ya, ini juga test case kita ya, transportasi umum itu seberapa jauh kita bisa disiplin dan tidak terjadi penumpukan orang yang tidak menggunakan masker misalnya. Nah, ini semua masih harus betul-betul dilihat hari per hari dan kemudian tesnya harus betul-betul masif ya, sehingga kita tidak terkecoh oleh data-data karena kurangnya kita melakukan testing ya atau tes. Pak Imam, bagaimana kemudian kita bisa memastikan tingkat kepatuhan dan tingkat kedisiplinan ini bisa dicapai dalam sebuah society? Karena dalam pikiran masyarakat hari ini sudah dianggap sebagai quote and quote back to normal begitu Pak Imam. Apa yang bisa kita pahami dengan situasi seperti ini?
Jadi normal itu adalah dalam artian kita bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana kita lakukan, tidak hanya sekedar stay at home atau tinggal di rumah. Namun di dalam kita melakukan aktivitas keseharian itu harus menetapi, mengikuti protokol kesehatan, tidak seperti zaman dulu, dalam zaman sebelum wabah ini atau pandemi ini meluas ya di Indonesia. Nah itu, masing-masing tempat tentu mempunyai protokol kesehatan sendiri-sendiri. Nah ini kita masih belajar ya, belajar dalam 3 hal. Belajar pahami, belajar menyadari, dan belajar melaksanakan protokol itu sendiri. Kalau melaksanakan tanpa memahami, juga akan hanya kita mengikuti karena ada petugas. Tapi kalau memahami tetapi tidak menyadari, itu saya khawatir tidak akan bertahan lama karena dia melakukan karena misalnya malu atau karena mengikuti orang lain. Tapi kalau menyadari betul tentang tanggung jawab yang diemban terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, nah itu akan menjadikan Indonesia itu menjadi masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab, bukan masyarakat yang melakukan kegiatan hanya karena rasa takut. Gitu. Itu yang diharapkan ke sana. Oke, Pak Imam, tidak bisa dipungkiri kalau kemudian dengan kondisi kemarin hingga 3 bulan ada masa pembatasan sosial, di masa relaksasi ini ada euforia di masyarakat, ada yang kemudian bisa memahami ini dengan apa yang kita sampaikan tadi, Pak Imam sampaikan tadi, tapi kemudian ada indikasi juga konflik sosial akan semakin tumbuh. Bagaimana kemudian bisa mengontrol ini supaya tidak terjadi, Pak Imam? Singkat saja, Pak. Ya, jadi memang menjadi tantangan kita, ibaratnya kita mendayung di dalam 2 karang. Satu sisi kita harus betul-betul ketat di dalam mengikuti protokol kesehatan. Tapi kita juga paham aktivitas ekonomi ya itu juga penting. Karena tanpa aktivitas ekonomi yang lancar, maka ada sebagian besar atau bahkan banyak penduduk yang terancam kehidupan sehari-harinya. Nah, tetapi aktivitas yang dilakukan sehari-hari itu menjadi tantangan agar jangan sampai kemudian melanggar protokol kesehatan yang akibatnya nanti tidak hanya kesehatan saja, tetapi ekonomi hancur dan kesehatan hancur. Nah, itu yang perlu diberi pemahaman kepada kita semua sebagai kehidupan kolektif ya, dalam kehidupan kolektif. Oke, baik, terima kasih Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo sudah bergabung dengan kita sore ini.